Salam saudara-saudara kekasih-kasih Tuhan yang luar biasa, apa kabar semuanya? Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada hari ini.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini saya ingin membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Buat Bapak Ibu, simak bersama-sama. Marilah kita perhatikan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita, biasanya kalau Tuhan izinkan masalah terjadi, baik itu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, kekacauan dalam rumah tangga, lalu kemudian mungkin dengan pasangan hidup atau masalah anak-anak, kita rasanya nggak kuat menghadapi hidup ini. Banyak yang konseling dengan saya, "Ibu, saya udah nggak kuat. Ibu, saya nggak sanggup." Saya bilang, dalam menghadapi hidup ini semua manusia nggak ada yang sanggup kalau Tuhan tidak mampukan. Oleh sebab itu jangan batasi kuasa Tuhan. Kalau ada masalah, kalau ada persoalan yang Tuhan izinkan kita alami, kita cari Tuhan, kita andalkan Tuhan. Karena kalau kita pakai pikiran kita dengan cara kita untuk mengatasinya, kita nggak sanggup. Oleh sebab itu, hari ini saya ingin membagikan jangan batasi kuasa Tuhan. Apapun masalah dan persoalan yang kita hadapi, jangan batasi kuasa Tuhan. Caranya gimana, Bu? Tuhan mempunyai banyak solusi dalam hidup kita. Kalau soal sakit penyakit, Dia berjanji untuk menyembuhkan kita. Menyembuhkannya dengan cara apa? Ada lewat dokter, ada langsung mujizat, ada mujizat tapi proses. Ya, itu kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Semua itu Tuhan izinkan kita alami untuk melatih kita. Oleh sebab itu, kalau ada masalah yang terjadi dalam hidup kita, jangan kita batasi kuasa Tuhan. Yang pertama kita harus berdoa. Tuhan, kalau Tuhan izinkan hal ini saya alami, apa maunya Tuhan? Mari kita lihat bersama-sama dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Jadi, kalau ada masalah, mari kita percaya kepada Tuhan. Kita berdoa, kita ucapkan semua masalah yang Tuhan izinkan kita alami, dan kita nyatakan itu kepada Tuhan, lalu kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Kita percayakan Tuhan untuk menolong kita mengatasinya dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Dan jangan kita pikir, aduh kali ini kayaknya gak mungkin deh. Nah, itu kita sudah batasi kuasa Tuhan. Mau seberat apapun secara manusia, kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dengan kata lain, jangan pakai cara kita, tapi pakai cara Tuhan mengatasi masalah yang Tuhan izinkan kita alami. Tapi kita harus percaya dengan segenap hati bahwa Tuhan pasti menolong saya. Kalau Tuhan izinkan masalah ini terjadi, tekanan, persoalan yang bertubi-tubi, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Yang berikut, seperti yang saya sudah katakan, bahwa masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan memiliki solusi yang kita sering atau bahkan gak pernah tahu. Saya sering alami hal itu. Kalau ada yang saya hadapi, kemudian secara manusia ini udah berturut-turut, gak mungkin saya lakukan ini semua. Saya mulai berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya gak sanggup, tapi saya mau serahkan ini A, B, C,
Mana yang bisa Tuhan tuntun saya bicara, dan saya mau melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Firman Tuhan mengatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, dan apa yang tidak pernah timbul di hati kita, semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Garis bawahi, disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Pastikan dalam hidup kita mengasihi Tuhan, sehingga janji firman Tuhan ini berlaku atas hidup kita. Ya dan amin. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Wow, luar biasa. Jadi gak ada yang perlu kita takuti dalam menghadapi masalah seberat apapun. Jangan batasi kuasa Tuhan, karena janji firman Tuhan ini luar biasa. Gak pernah kita tahu, tiba-tiba ketika kita melewatinya bersama Tuhan, wow, luar biasa. Yang ada pengucapan syukur, karena kita tidak menyangka bahwa Tuhan mendidik kita lewat masalah dan persoalan ini. Tuhan melatih kita lewat masalah dan persoalan yang Tuhan izinkan kita alami. Tapi Dia sediakan solusi yang tidak kita duga, yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita harus imani itu. Tapi syaratnya, andalkan Tuhan, pastikan kita mengasihi Tuhan. Karena Dia katakan itu semua Dia sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari, ya kita menyenangkan hati Dia. Ada masalah kita berdoa, ada masalah kita baca firman Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, bukan cari kesana sini, bukan nyalahkan si A si B, tapi benar-benar kita datang kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah melihat secara manusia itu mungkin berat, gak mungkin, nah tolak dalam nama Yesus, supaya kita tidak batasi kuasa Tuhan untuk menolong kita dalam mengatasi masalah. Kemudian yang berikut, ujian yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup ini, atau pencobaan seberat apapun, tekanan-tekanan seberat apapun. Kita percaya bahwa itu tidak melebihi kekuatan kita secara manusia. Kalau kita hanya mampu 10 kilo, ya gak mungkin Tuhan kasih 10,1. Cuma batas 10 kilo. Makanya kalau orang yang datang kepada saya konseling terus minta didoakan, Bu, udah gak kuat, rasanya berat sekali. Saya bilang, yang bilang gak kuat berat itu siapa? Kita dan iblis. Karena Tuhan berkata bahwa tidak akan melebihi kekuatan kalau Tuhan izinkan pencobaan dan masalah terjadi atau ujian dalam hidup kita. Itu terbukti dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah janji firman Tuhan. Jadi jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Kata Tuhan, pencobaan seberat apapun yang kita alami biasa, bukan berat. Yang bilang berat kita, yang bilang luar biasa kita, biasa. Dan tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Pada waktu kita menghadapinya, Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan dan jalan keluar. Wow, luar biasa. Kalau Dia berjanji untuk memberikan kekuatan dan jalan keluar, berarti kita bisa menanggungnya. Itu janji firman Tuhan. Jangan bilang gak kuat. Kalau kita bilang gak kuat, berarti kita kalah. Ketika kita bilang Tuhan terima kasih untuk pencobaan dan masalah yang Tuhan izinkan, karena Tuhan berjanji, Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar, dan saya dapat menanggungnya. Bersama Yesus, saya dapat menanggungnya. Saya tampil sebagai pemenang. Kemudian yang berikut, kita pasti mampu melewati badai kalau mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ingat ketika ada masalah, tekanan hidup, kita datang kepada Tuhan. Makanya baca firman Tuhan tiap hari, sehingga firman itu yang menguatkan. Janji firman Tuhan itu ya dan amin. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi jangan batasi kuasa Tuhan, jangan andalkan kekuatan sendiri, tapi andalkan kekuatan Tuhan. Karena Tuhan berjanji segala perkara, segala, bukan 1, 2, 3, 4, 5 perkara, bukan, segala dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan selalu dapat membuat setiap badai kehidupan menjadi kebaikan. Dalam Roma 8 ayat 28 Tuhan berjanji, demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi masalah, persoalan, jangan batasi kuasa Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tadinya gak enak, tapi ketika kita lewati itu, Allah turut bekerja. Bukan kita yang bekerja, tapi Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita dalam segala sesuatu. Tadi segala perkara, sekarang segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan Bapak Ibu. Yang apa dikatakan bagi mereka? Sekali lagi, pastikan kita mengasihi Tuhan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu ingat bahwa Tuhan turut bekerja atas segala sesuatu kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Dan Dia memberikan kekuatan dan jalan keluar. Dan semua itu mendatangkan kebaikan. Yang tadinya gak baik, tapi ketika kita lewati bersama Tuhan, endingnya baik. Nah itu artinya ayat ini. Lalu dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi seringkali damai sejahtera ini kalau menghadapi masalah kita kehilangan damai sejahtera. Mulai marah-marah, mulai nyalahkan si A si B, orang di sekeliling kita kena marah, selalu mempersalahkan. Atau yang paling parah kalau kita salahkan Tuhan, salahkan pemimpin rohani kita.
Wah, padahal yang salah sebetulnya kita. Hari ini kebenaran firman Tuhan dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Akal manusia kan terbatas, kekuatan manusia terbatas, tapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Makanya jangan batasi kuasa Tuhan dalam menghadapi masalah persoalan hidup ini. Andalkan Tuhan, kuasanya hebat, dahsyat, ajaib, perkasa untuk menolong kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Hati dan pikiran seringkali iblis pakai untuk menjatuhkan kita, untuk membuat kita down, untuk membuat kita galau. Oleh sebab itu, pegang janji firman Tuhan. Ketika kita galau, ketika kita gundah gulana dalam menghadapi, kita bimbang, kita takut, kita khawatir, ingat janji firman Tuhan ini. Damai sejahtera yang dari Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita sudah dengar firman bersama-sama. Marilah kita memiliki hati untuk meresponinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau sudah menolong kami, memberikan janji kebenaran firman bagi kami dalam ibadah minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk janji kebenaran firman Tuhan ini. Ampuni kalau kami dalam kehidupan hari lepas hari dalam mengatasi masalah, kami seringkali membatasi kuasa-Mu. Kami pakai akal kekuatan kami. Ampuni Tuhan. Hari ini kami belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau sendiri berjanji bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami biasa tidak melebihi kekuatan kami. Dan pada saat kami menghadapinya, Engkau memberikan kekuatan dan jalan keluar. Dan Engkau juga berjanji bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau pegang janji firman-Mu, karena kami tahu kalau kami pegang janji firman-Mu, firman itu ya dan amin dalam hidup kami. Bahkan Engkau berjanji bahwa damai sejahtera yang melampaui segala akal Engkau berikan bagi kami. Engkau pelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pertolongan, untuk pemeliharaan-Mu, untuk kekuatan yang Kau berikan bagi kami, serta jalan keluar dalam menghadapi masalah. Ketika kami andalkan Engkau, ketika kami tidak membatasi kuasa-Mu, Engkau menolong kami. Engkau memberikan jalan keluar, bahwa Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Meteraikan kebenaran firman ini, mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita semangat di dalam hidup kita. Mari kita angkat satu pujian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tak pernah
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah ini. Angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus menghibur, menguatkan, bahkan menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita kali yang kedua. Semua orang percaya katakan amin.